Maka dari itu sekali lagi kembali kepada peran kita ini. Untung kita masih ada civil society yang kuat. Ada NU, ada BIA, ada Al-Wasudi, ada ormas-ormas yang menjaga ini. Yang mereka itu memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga persatuan. Kita tidak memiliki kesadaran itu, maka tidak menutup kemungkinan kita juga bisa diadu domba oleh adanya hoax dan lain sebagainya. Terbukti kan? Misalnya begitu banyak informasi yang masuk ke kita. Maka dari itu sekali lagi kembali kepada peran kita ini. Untung kita masih ada civil society yang kuat. Ada NU, Muhammadiyah, ada Al-Wasudi, ada ormas-ormas yang menjagai, yang mereka itu memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga persatuan bersama. Di Timur Tengah sebagian besar negara-negara kita di sana itu tidak kuat civil society. Negara begitu kuat, masyarakat lemah. Ketika negara ambruk, maka ambruk semuanya. Itu ya. Saya pernah tinggal di Syria 3 bulan di sana. Betapa amannya Syria, Damaskus pada tahun 99 di sana. Tapi begitu diberangus dengan informasi, berita, segala macam. Sampai sekarang perang saudara di sana mudah-mudahan segera selesai dan kita berharap semuanya bisa lebih baik lagi. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya sekali lagi, kita Kementerian Agama ini punya peran strategis. Ya, kalau tadi Kementerian Pertahanan itu bicara pertahanan secara fisik, tapi kalau kita pertahanan ideologis, ya, saya kemarin diajak diskusi dengan para ahli di Lemhanas. Ya, Lemhanas itu Lembaga Ketahanan Nasional. Bicara tentang bagaimana sikap kita menghadapi ideologi transnasional. Kan sudah terbukti bagaimana hati ini, ya kan? Sekarang khilafatul muslimin. Saya hari ini diajak untuk bersama-sama dengan Polda Metro Jaya untuk rilis tentang khilafatul muslimin. Karena saya lebih memilih ketemu dengan bapak-bapak, saya masuk ke sini, ya itu. Jadi saya nggak bisa dampingin rilis tentang khilafat. Waktu diskusinya saya ikut bareng-bareng di sini. Saya bilang begini. Ada 3 hal. Pertama, kalau masih dalam tingkatan wacana, itu adalah tugas kita. Makanya kita punya program namanya penguatan moderasi beragama. Itu adalah gerakan untuk kita mewacanakan Islam moderat, ya, sehingga kemudian kita lawan itu yang namanya ideologi transnasional. Kita lawan yang namanya ekstremisme. Kita lawan yang namanya intoleransi. Dengan apa? Gerakan sosial, ya, dalam bentuk wacana dan lain-lain. Tapi itu wilayah kita di situ. Tapi kalau sudah dalam bentuk gerakan, itu sudah bukan wilayah kita lagi. Itu sudah wilayahnya kepolisian, harus bergerak, ya kan? Seperti kemarin kan sudah ada kampanye, konvoy untuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengikuti ideologi khilafatul muslimin, ideologi. Kalau itu sudah masuk wilayahnya penegak keamanan. Tapi kalau sudah teror, berarti sudah masuk wilayahnya siapa? Densus 88 sudah menggunakan undang-undang terorisme. Jadi ada tingkatannya. Sehingga kemudian setelah ada wacana begitu, polisi baru berani bertindak. Tadinya masih nanya-nanya dulu ke kita, itu gimana Pak khilafatul muslimin? Ya itu sudah kampanye, ya, itu sudah wilayahnya polisi yang untuk bergerak. Ayo mereka tangkap-tangkapin. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau dibiarkan, apakah mau negara kita mau seperti di Syria seperti itu, tercabik-cabik kembali? Nah, ini sekali lagi peran Kementerian Agama sangat vital di sini dalam menjaga kita bersama-sama ideologi negara kita, ya, di mana kita sudah berkomitmen sebagai negara kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila. Kita bukan negara agama, tapi kita juga bukan negara. Wah, ini kita panjang lagi nanti bicaranya. Satu lagi urusannya adalah terkait dengan bina paham keagamaan. Nah ini ada relevansinya tadi. Bina paham keagamaan dan penyelesaian konflik, ya, atau penanganan konflik. Itu juga ada di bidang Qurais dan ada di
kantor-kantor urusan agama. Bagaimana kita membina paham keagamaan umat kita agar paham keagamaannya lurus, ya. Nah, makna lurus ini apa? Ya, makna lurus itu dalam kategori kita adalah tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, ya. Jadi kita tidak ada urusannya dengan sesat atau tidak sesat, ya, sebenarnya. Karena itu wilayahnya Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita juga harus berkolaborasi dengan ulama, ya kan? Harus berkolaborasi dengan ormas, ya. Dan kita berkepentingan sebagai hadirnya negara untuk bisa membina paham keagamaan. Sehingga kita juga harus bisa duduk bareng dengan di tingkat kabupaten ada Baperpakem, ya. Yang di situ ada kejaksaan, kepolisian, itu Pemda. Di tingkat provinsi ada FKUB dan lain sebagainya. Konteksnya Bapak Ibu sekalian, bina paham keagamaan dan penyelesaian konflik ini, kita harus menjaga harmoni di tengah masyarakat. Kalau dulu ada istilah trilogi kerukunan, ya, kerukunan antar umat beragama, inter umat beragama dan pemerintah. Sekarang kategorinya adalah kita bagaimana membangun kerukunan itu secara menyeluruh, begitu. Dan kita makanya di dalam revitalisasi KUA itu ada istilah EWRS. Apa itu? Early Warning and Response System. Jadi kita harus ada, KUA itu harus jalan respon dini dan deteksi dini terhadap persoalan-persoalan konflik keagamaan, itu harus ada deteksi dini, Pak. Ini sedang kita godok, ya, sedang penyelarasan terkait dengan PMA tentang Early Warning System. Itu sebagai regulasi kita. Jadi kita harus dibekali para penyuluh itu satu insting seperti intelijen, ya, meskipun kita beda dengan peran intelijen. Nah, ini ada bibit-bibit akan terjadi konflik agama. Kita harus deteksi secara dini. Jangan kemudian telah terjadi konflik baru kita turun tangan. Ibaratnya sudah kebakaran baru kita memadamkannya. Tentu itu sangat besar resikonya, high cost. Mungkin sudah memakan korban terlebih dahulu. Tapi kalau kita sudah mulai deteksi sejak dini, maka konflik itu tidak sampai muncul ke permukaan, sudah bisa diselesaikan. Itulah pentingnya early warning and response. Itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk di daerah tertentu kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya di situ menyimpan bibit-bibit konflik. Misalnya ada sosok-sosok yang misalnya menyebarkan paham keagamaan yang sesat, begitu, ya. Lalu tidak dimitigasi, dilakukan dialog, dilakukan pencegahan. Baru setelah mencuat menjadi satu persoalan, konflik terjadi, dan itu akan menimbulkan persoalan, ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang beberapa hal yang saya kira penting sekali kehadiran kita semua, para penyuluh, para pengguru, staf KUA itu memahami tentang tugas dan fungsi kita. Belum lagi yang lainnya kan ada zakat wakaf, ya, kemudian ada juga tentang bimbing dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat penting. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah, ya, diberi amanah sebagai orang yang diberikan tugas oleh negara dalam hal layanan keagamaan. Tentu kita mudah-mudahan tergolong orang yang bahagia di dunia wal akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat, kira-kira begitu, ya. Tapi dengan catatan tadi niat kita memang harus ikhlas, gitu, ya. Nawaitunya tadi, ya. Nawaitu ibadahnya yang harus dikedepankan, ya. Beda sih Pak, kalau orang nawaitu ibadah dengan tidak nawaitu ibadah itu lain. Contohnya kalau saya dapat, tapi kalau niatnya untuk ibadah, gak apa-apa. Saya kan tidak hanya untuk cari untung, tapi untuk membantu masyarakat. Nah itu pasti akan bangun dan tersenyum melayaninya, gitu, ya. Karena niat. Begitupun juga kita bekerja. Udah jam 4 ini, udah setengah 5 ini masih ada aja yang datang ke kantor. Nah itu, ya. Tapi kalau niatnya ibadah, ya tetap kita layani, karena kita niatnya tadi ada nilai ibadah. Saya bilang betul juga nih Pak Kiai menyampaikan nasihat sederhana tetapi dahsyat sekali maknanya. Nah, itulah bedanya Pak, kalau kita bekerja niatnya ibadah, saya kira kita akan mendapatkan keberkahan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan.